apa kira-kira gagasan Cuk Bang untuk Aceh ke depan? Artinya kan bukan hanya masyarakatnya yang mesti kita edukasi, tapi elit juga barangkali Betul. perlu kita edukasi. Nah, itu gejala apa coba? Ya. Kami orang Melayu sama dengan aborigin. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Cuk Bang ini adalah sosok yang komplit karena pernah juga menjadi santri rupanya Betul. di Mudi Mesra Samalanga. Ya, betul. Makanya datangnya bersama Pak Adli. Ya, alhamdulillah. Jadi makasih Pak Ali atas atas mengkudetanya waktu beliau nih. Ini sibuk kali. Kemudian juga di samping itu adalah lulusan USK juga Universitas Kuala. Tapi yang paling penting Cuk Bang, berdasarkan data kami, Cuk Bang ini adalah mantan ketua PBPII. Betul. Tahunnya saya lupa juga. Itu berapa Cuk Bang? 1986 sampai 1989. Oh. Dan sekjennya itu Pak Muzani dari sekjennya Gerindra sekarang, betul Cuk Bang? Bukan. Sekjen Mukhlis Abdi, sedangkan Pak Muzani adalah asisten pribadi saya. Allahu Akbar. Jadi lebih dekat lagi berarti. Ini luar biasa. Ya, Jadi beliau sekarang jadi tokoh nasional ya Cuk Bang. betul. Kami ini perlu juga mengenal Cuk Bang lebih detail, mungkin singkat. Bisa nggak diceritakan soal riwayat pendidikan dan juga keluarga barangkali. Silakan. Nah, pertama sekali bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan diberikan kepada saya terutama oleh Ustadz Dr. Muhammad Adli. Ya, yang sebenarnya Adli ini tidak hanya sama-sama di Samalanga, juga sama-sama di PII dan juga sama-sama kami pergi ke Malaysia. Oh, sekarang tenaga ahli Menteri ATR. Alhamdulillah. Sebenarnya saya memang lahir di Brabo, Padang Tiji. Padang Tiji. Dari 12 bersaudara. Oh. Jadi kalau dalam grup itu disebut keluarga Tuku Raja Bukut. Jadi kalau di Padang Tiji itu ada satu tempat untuk orang-orang patah kayak rumah sakit tradisional yang didirikan oleh kakek saya, Tuku Raja Bukut. Nah, saya memang dari segi pendidikan tidak banyak karena habis SD saya diantar oleh ayah saya ke Mahadul Ulum Media Islamiyah. Saya tidak pernah mencicipi SMP atau sanawiyah, SMA atau aliyah. Jadi 12 tahun tamat langsung dikirim ke Mudi Mesra. Siapa kawan sana yang masih ada di sana ada? Yang pertama sekarang udah jadi orang besar di daerah lah. Siapa? Pertama adalah pimpinan Pondok Pesantren Luang Angin, Tung Abi Ja'faruddin Sulaiman. Di Luang Angin itu Aceh Utara. Aceh Utara. Sebenarnya kalau maaf saja saya sebutkan kayak Tusuk itu masih di bawah sekali kita. Tapi yang seleting dengan saya yang sudah meninggal Walid Marhaban. Bakungan. Selatan. Iya. Kemudian ada yang juga artis. Sekarang saya dengar sudah sakit, insya Allah saya akan berkunjung. Tunku Rashidin Jenjenjuk. Kemudian ada Abu Mekah. Bukan Abu Medina. Bukan Abu Medina. Kalau Abu Medina di sini. Abu Mekah di sini juga. Abu Mekah Tunku Mukhtaruddin Lamno. Kalau Walid Nu misalnya seusia Walid itu Nu. gure langsung. Walid Nu, Abu Mudi itu waktu saya kelas 3 beliau jadi guru saya. Mereka sudah kelas 7. Itu guru saya langsung. Berarti sempat mengaji juga. Saya mengaji langsung. Mantek pada kelas 3 itu Tengku Hasanul Basri, Abu Mudi dan Walid Nu usul fikih. Itu memang sangat berkesan sampai hari ini alhamdulillah. Silaturahmi masih jalan. Ya masih. Malah kalau Abi Mudi masih panggil ke saya Cuk Bang. Abi Mudi. Karena kebetulan waktu saya di pondok saya agak istimewa sedikit. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kakak saya, Cuk Jumala, murid kesayangan Abun. Abun Aziz. Abun Aziz. Jadi Abun tahu sekali faktor ekonomi kami. Jadi saya karena kan kalau 2 dapur kan biaya banyak. Betul. Saya dimasak oleh kakak. Saya satu-satunya santri yang boleh masuk ke tempat perempuan ambilnya. Kadang-kadang
di tempat masak itu saya makan. Jadi ditonton oleh banyak santri-santri. Itu betul-betul istimewa tuh. Memang ada satu lagi teman saya sudah almarhum, tuh Muzakir. Tuh Zakir ya. Tuh Ya. Muzakir Tanjungan. Itu satu Tanjungan. kelas. Yang sempat tinggal di Jakarta. Dia pernah jaksa ya, pernah Ya, tinggal di ya, Jakarta. ya, Ya. ya. Ya, waktu kami kelas 3 itu competitionnya kuat sekali gitu. Sebenarnya family Cak. Family itu. Kami karena kan mengejar di sistem di daerah itu, kami setiap tahun ada competitionnya buat tes, buat apa. Siapa nomor 1, nomor 2. Kebetulan saja ya. Waktu kelas 1 saya nomor 1. Tidak senanglah orang Aceh Utara karena ini orang Pinci itu kan. Waktu kelas 2 saya dikeroyok rame-rame gitu, Pak. Tapi alhamdulillah. Kelas 1 naik ke kelas 2. Siapa nomor 1? Khalidin Yaakob dari Padang Tiji. Nomor 2 yang lain-lain. Waktu kelas 2 naik kelas 3 dikeroyok rame-rame, saya kalah populer, turun dari nomor 1 karena ada seorang waktu itu, Tengku Saleh Bada, beliau waktu Ramadan tidak pulang, tinggal langsung boleh mengaji sama Abun. 1 bulan kan kita Strateginya berarti. strategi. Waktu haji itu, waktu ujian, beliau lebih banyak tahu dapat nomor 1. Saya kalah. Maaf saja gitu waktu itu. Yang lain-lain yang saya tidak sebutkan itu tidak masuk dalam nominasi itu. Tapi sayangnya saya memang tidak melanjutkan seperti mereka. Karena faktor ekonomi orang tua saya sampai dengan kelas 5 saya berhenti, kata ayah, sekarang adik yang lebih dak pergi, ayah sudah pensiun. Saya mengalah. Waktu itu setelah 5 tahun saya di Mudi, tahun ke-6 itu pulang ke kampung. Tapi alhamdulillah waktu pulang ke Padang Tiji, daerah di Padang Tiji, daerah di Pedaya, dipimpin oleh alumni Mudi, Tunku Kasim TB. Mungkin kalau dengar-dengar sejarah Mudi, paling kekenal Abu Kasim TB. Mengajar di daerah di Pedaya. Saya setahun di situ, alhamdulillah boleh langsung belajar sama beliau. Waktu di kampung maklumlah kita belajar kan malam saja, habis maghrib dan isya. Siang hari kan ngomong-ngomong gitu, mau kerja apa nih? Dengar-dengar kebetulan di Sigli Madrasah Aliyah Sigli dibuka ujian ekstra nih. Kayak kalau kita di sini apalah untuk melengkapi paket itu untuk melengkapi Sigli boleh melakukan ujian negara kalau cukup siswa. Jadi siswa yang belajar nggak cukup, nggak banyak, menerima yang di luar. Termasuk coba. Iya, termasuk saya waktu itu. Tapi waktu itu dibuat persyaratan harus dari dayah boleh, tapi harus ada surat keterangan dari dayah. Itu impossible kita boleh dapat di dayah. Waktu itu tidak akan mungkin dikeluarkan itu. Tapi alhamdulillah karena mereka juga perlu orang, diterimalah saya. Waktu diterima ujian di aliyah itu kan, gua dulu di aliyah juga kan. Pelajarannya kan nggak. Kita dari SD belajar, SMP, SMA nggak ada. Ada ilmu ukur di sana, ada aljabar di sana, ada bahasa Inggris di sana. Bagaimana ini ujian negara ini? Tapi alhamdulillah, kebetulan di kampung saya di Padang Tiji ada seseorang anak Tunku Haji Yusuf, Pak Aziz. Dia otodidak. Dia boleh membuka apa? Kursus, les. Ya semacam les itu kan. Semuanya dibuka pelajaran. Dia boleh ngajar semua. Boleh belajar apa saja termasuk bahasa Inggris. Ikutlah. Alhamdulillah. Bahasa Inggris justru dapat 8 saya. Bahasa Indonesia 6. Walaupun bahasa Inggris waktu masuk UIA ini dapat 3 ya. Grade 3 saya 1. Tapi waktu ujian saya 8 bahasa Inggris. Jadi tidak tahu sama sekali. Kenapa tak tahu ya. Alhamdulillah. Ini juga mungkin doa dari apa. Karena ayah saya juga mengatakan. Karena kamu sebelum itu nggak ada cerita kami boleh sekolah. Pertama memang ayah memang strict sekali harus mengaji. Yang kedua, kalau sekolah orang daerah biasanya ke YIN kan? Iya betul. Ya, nggak mau jadi Wahabi nanti. Nah, itu. diarahkan ke. Iya, jangan kalau kalau kuliah itu almarhumah boleh kuliah. Ya, ayah asal jangan jadi Wahabi, asal jangan fakultas hukum. Maka di samping waktu itu saya ikut kuliah. Ini kuliah apa saya yang boleh? Saya dari apa? Memang sudah lulus bagus.
Ini juga keberkahan ditentukan oleh Allah. Iya. Dari 15.000 tahun 75 itu 15.000 mahasiswa, calon mahasiswa yang diterima 3.000. Bagaimana masuk Syekh Kuala? Oh bukan, waktu itu masuk IAIN. Masuk IAIN yang paling memungkinkan yang tak ada kena dengan hukum-hukum masuk jurusan bahasa Arab. Andalan saya karena kita udah belajar mantek, udah belajar usul fiqh, bahasa Arab oke lah. Ternyata waktu ujian saya lulus, waktu belajar itu satu kelas dengan Tengku Jalil yang sekarang sama-sama kami di Australia, tapi beliau di belahan barat di Perth, saya di belahan timur di Sydney. Yang kedua satu kelas dengan Ustadz Faisan Hasan Sufi. Oh, sebesar. Satu. Kemudian yang ketiga satu kelas dengan Profesor Dr. Tuku Safir Iskandar. Almarhum baru-baru ini. Ya. Itu kami satu kelas. Tapi yang terakhir ini sama dengan saya, tapi rajin. Kalau yang dua itu memang pintar sekali. Ya. Faisan Hasan Sufi dan Ustadz Jali itu masuk kelas itu tahun pertama. Bahasa Inggris sudah berdebat dengan asisten dosen. Bahasa Arab juga begitu. Saya kan memang ya kita baru dari daya. Kalau begini kapan kita mau belajar? Berdebat terus. Berdebat terus. Jadi setelah itu berpikir ini nggak bisa berlanjut-lanjut begitu. Makanya saya jumpa dengan Adli juga namanya. Bukan Liadullah nih. Bukan ini. Iskandar Adli dari Samalanga juga. Jumpa dengan beliau di sini. Dia mau masuk kuliah. Tanya bagaimana Bang? Saya mau pindah ke Syekh Kuala yang tidak ada tulis bahasa Arab. Jadi ke jurusan apa akhirnya? Masuklah saya pertama saya mau jurusan bahasa Inggris dengan modal nilai bahasa Inggris. Bagus. Tapi saya tidak tahu bahasa Inggris. Sudah. Tapi kan harus calon 2 kan? Iya. Bahasa Inggris di IFKIP itu nomor 1, nomor 2 civic hukum. Diinterviewlah oleh Ibu Syarifah. Waktu diinterview bahasa Inggris saya bilang, Bu, saya mau belajar bahasa Inggris. Jangan interview bahasa Inggris. Saya kan mau belajar interview yang lain. Kalau begitu bukan mau masuk bahasa Inggris. Ya kan? Ya enggak lulus lah. Lulus yang civic hukum. Sampai alhamdulillah tingkat 4 saya dikasih jadi asisten dosen. Khususnya untuk IFKIP, pelajaran hukum tata negara untuk mahasiswa yang setingkat dengan saya yang bukan jurusan civic hukum. Termasuklah waktu itu Ibu Maryam Ibrahim Hasan. Itu si Marhaban ada masyarakat bahasa Inggris. Kemudian banyak lagi teman-teman yang satu tingkat jadi mahasiswa saya yang ambil minor waktu itu. Alhamdulillah selesai itu semuanya, kuliah saya S1 pada tahun 80. BE waktu itu ya. Kemudian karena berubah sistem, lanjutkan apa istilahnya? Ya S2 enggak tahulah 82. 82 saya selesai di Syekh Kuala. Waktu 81 itu saya sarjana muda dipakai sebagai asisten dosen dan fakultas kedoktoran pertama dibuka saya ada mengajar di situ dan fakultas ekonomi dalam pelajaran pengantar ilmu hukum dan Pancasila. Pancasila itu yang penting. Ini orang PI punya Pancasila cocok sekali. Berikutnya Bang, ini situasi Aceh, Bang kan walaupun sekarang sudah jadi warga Australia, tapi secara kultur kemudian kelahiran kan di Aceh. Nah, apa kira-kira gagasan Bang untuk Aceh ke depan? Dari sisi apa maksudnya? Terutama dilihat misalnya dari sisi pembangunan, misalnya kualitas pendidikan, kemudian kualitas kesehatan juga kita rendah, stunting kita tinggi, kemudian kemiskinan kita juga nomor 1 di Sumatera. Pada sisi lain kita punya anggaran yang bagus. Nah, kemudian kita tentu pernah tsunami dan konflik. Tapi di sisi lain kita punya kesempatan juga untuk membangun. Nah, dalam konteks Aceh hari ini dan ke depan, kira-kira supaya Aceh ini lebih baik dari semua hal-hal yang negatif tadi, apa gagasan
Cubang yang dapat Cubang tawarkan untuk Aceh ke depan? Oke. Yang pertama, kalau saya lihat dari segi pembangunan dari semuanya itu adalah bagaimana merubah mindset kita. Kalau kita masyarakat Aceh dan sebenarnya semuanya melihat keberhasilan pembangunan dari segi fisik. Kalau saya lebih melihat pertama adalah dari mindset, dari bagaimana membina, mengokohkan adalah akidah, keyakinan daripada pemegang kekuasaan itu. Karena apa? Pembangunan bagaimanapun anggaran kita untuk pembangunan Aceh itu besar. Tapi mentalitas kita, maaf saja, pejabat-pejabat kita, baik di eksekutif atau legislatif atau di yudikatif, itu semuanya orientasinya adalah duit. Maka tidak heran kita melihat di sini, misalnya calon-calon anggota DPR, DPD itu sangat kualitas seseorang. Tengku Adli sangat berkualitas untuk calon. Dari segi gagasan dan sebagainya. Belum tentu boleh menang. Kalau tidak ada duit untuk boleh berapa. Sekarang bukan dari kita, masyarakat. Jadi masyarakat itu yang juga perlu diedukasi. Kalau kita lihat sejarah misalnya, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, pernah ditanya, wahai Umar, kenapa waktu kepemimpinan Khalifah Abu Bakar aman, bagus pembangunan semuanya. Tapi dalam kepemimpinan kamu setelah Abu Bakar kan Umar. Tapi terjadi begini. Apa jawab Umar? Ya betul. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, followersnya adalah macam saya dan teman-teman saya. Tapi waktu saya khalifah, followersnya seperti kamu. Jadi kalau saya melihat, memang kita tidak 100% boleh menyalahkan pemegang kekuasaan, tapi dari kita masyarakat juga. Merubah mindset masyarakat. Mindset masyarakat itu. Bagaimana strateginya? Strateginya pertama akidahnya harus dikuatkan. Akidah, akhlak itu harus apa? Itu yang diabaikan. Kenapa? Akhlak dan akidah itu kita gunakan 24/7 hours. 24 jam 7 hari kali 7 hari. Sehari 24 jam, 7 hari seminggu. Itu harus ada akhlak dari mau tidur sampai bangun tidur lagi. Jadi tidak ada istilah ini ada kita memimpin kepala kampung atau apa. Ini kenapa begini? Kan tidak sesuai dengan Islam. Enggak, ini bukan pilih Tengku Imam. Ini pilih wali kota. Ini pilih anggota DPR. Ini pilih gubernur. Ini pilih presiden. Berarti itu cara pandang yang salah sebenarnya. Salah dong. Pasti salah. Jadi yang benar bagaimana? Tanya hati nurani. Sekarang hati nurani ya kalau ditanya apapun agamanya sama. Apapun. Tidak perlu saya orang Islam harus. Saya perlu jujur karena Islam mengajarkan jujur. Tidak. Agama apa saja dia mau kepemimpinan itu yang jujur. Adil juga begitu. Agama apa saja. Karena itu adalah itu fitrah manusia. Ini dalam masyarakat kita, masyarakat Aceh terutama, ini sudah pudar. Walaupun kita ada dalam peribahasa kan, masalah hukum misalnya. Adat Bapak Tomuruhum, hukum Mbak Syekh Kuala, kanun Mbak Putropang, Lisam Balak sama Nabi bisa dihafal oleh anak. Tapi aplikasinya bagaimana? Nilai-nilai itu enggak aktual kan? Enggak itu. Dan pertama tidak dipahami apa makna itu. Makna filosofisnya apa? Makanya sekarang ada kanun. Kanun dibuat maaf saja. Siapa pembuat kanun? Kalau tingkat wali kota bersama DPR kan? Ya. Maaf saja. Ya. Apakah DPR itu tidak bisa diinfluence? Saya sebagai kepala dinas mau kanun ini untuk menguntungkan saya. Tinggal panggil. Ya kan? Komisi apa itu yang menangani saya ini? Komisi 3 panggil ketua komisi, panggil 2 orang yang lain, kasih 500 juta. Mesti goal itu. Ya, coba berarti yang pertama tadi kita butuh kesadaran masyarakat, butuh mengeduket masyarakatnya. Tapi pada sisi lain juga Cubang, sekarang muncul tren baru di Aceh. Itu orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, beliau misalnya kekurangan pengetahuan, kekurangan finansial, kekurangan jaringan, tapi followernya banyak sekali. Nah ini artinya kan bukan hanya masyarakatnya yang mesti kita edukasi, tapi elit juga barangkali perlu kita edukasi. Nah itu gejala apa coba? Ya,
sebelum saya jawab itu, saya mau kasih perbandingan sedikit. Ini contoh kecil. Di Australia, kan sama dengan sini. Kelas 12, habis itu boleh masuk universitas kan. Sekarang kita tanya pada anak kelas 11 atau kelas 10. Kamu nanti kalau tamat high school mau apa? Dia jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita kan tidak. Anak tamat SMA mau masuk apa? Mau yang hebat-hebat walaupun itu tidak mampu. Nanti kasih tahu orang tua dan seterusnya. Oke, yang tadi. Memang karena dia tidak jujur kepada diri sendiri. Dan itu harus edukasi. Maka dalam pendidikan di Australia pada high school itu yang sangat penting ditanamkan adalah sikap. Sikap. Kalau dalam bahasa pendidikan kan nilai efektifnya. Bukan nilai kognitifnya. Nilai efektifnya. Jadi saya pernah sekali guru-guru dari Indonesia bawa ke sana ke Australia. Sampai menangis guru-guru dari Australia. Kenapa? Pada suatu hari bawa anak-anak untuk sport. Kan ada lampu merah. Berhenti biasa. Kemudian kuning, merah. Dilihat tak ada mobil. Dari guru Indonesia, lagi nggak ada mobil. Motong aja. Padahal begitu kuning harus stop. Kan stop. Sampai ke rumah sekolah, menangis guru-guru. Kami sudah didik disiplin anak-anak dari kelas kindi. Tapi satu hari kamu hancurkan kedisiplinan itu. Kembali kepada kita sekarang. Memang secara umum begitu. Elit itu kan berangkat dari umum kan. Elit berangkat dari umum. Di sana kalau saya mau bandingkan. Orang mau untuk berpolitik setelah cukup duit. Selesai dengan dirinya. Iya. Kita mau duit berpolitik dulu. Itu beda. Dia balik-balik. Balik. Karena kan berpikirnya kan begini, dirikan partai politik ada sekian partai, ada sekian cabang dapat duit ini kan. Begitu juga jadi ketua dan seterusnya. Itu sudah berbeda, mindsetnya sudah Dan berbeda. Cobang tahu itu. Insya Allah, Pengalaman insya Allah. soalnya. Kan ini dunia terbuka kan, terbuka semua. Apalagi ada Fadli ini kan. Tinggal apa saja gitu. Dan nggak perlu kita tunjukkan. Saya setuju nggak perlu ditunjukkan. Hampir setiap. Dan lebih parah lagi kita di Aceh di sini. Di Aceh lebih parah. Kenapa saya katakan di Aceh lebih parah? Kita sudah ada undang-undang. Sudah ada undang-undang PA kan sudah ada. Berlaku syariat Islam di Aceh kan sudah ada. Tapi undang-undang sudah ada. Kanun sudah ada. Kenapa tidak bisa terlaksana? Maka undang-undang itu tidak cukup. Tapi yang sangat penting adalah kita isi yang di dalam. Nah, kalau yang di dalam itu harus lebih takut sama Tuhan daripada sama undang-undang. Harus lebih takut sama sanksi Allah. Ada malaikat rakib dan atid melihat. Tidak berani dia. Tapi kesadaran itu tidak ada. Kesadaran itu tidak mungkin tiba-tiba muncul. Itu perlu proses. Proses itu yang tidak ada. Dan tidak ada anggaran untuk proses itu. Coba lihat di Departemen Agama. Anggaran untuk haji, anggaran itu ada semuanya. Mana anggaran untuk pembinaan akidah. Saya kebetulan di Australia juga sebagai merit celebrant. Apa di sini? KUA ya? KUA. Karena di sana bukan negara Islam, kita yang ada, kalau kita catatan sipil. Tapi pemerintah mengangkat imam-imam dari Islam, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha untuk melaksanakan pernikahan untuk agamanya. Itu diberikan hak sepenuhnya kepada kita. Pendaftaran dari sisi lain kepada pemerintah. Kita melakukan pranikah, training pranikah. Terutama kalau yang baru masuk Islam seperti Ramadan kemarin minggu pertama saya masih di sana. Ada 2 orang, hari Jumat dan hari Sabtu. Tergerak. Ya bukan karena saya, Allah mengapakan dia. Dari Chili satu, dia mengucapkan syahadah. Yang perempuan itu masih muda. Yang nomor 2 umur 20 tahun dari Vietnam. Dia juga mengucapkan syahadah. Saya tanya, kenapa kamu itu? Yang dari Chili ini sudah 2 tahun dia puasa. Ini kan bulan puasa. Sehingga malam pertama itu ada anak kita itu habis masuk Islam. Habis buka puasa mau tarawih, diajarkan wudhu langsung salat tarawih. Saya panggil, jangan kamu aja salat dulu, nanti dia pikir tiap malam harus salat 20 rakaat begini. Nanti lari dia. Sudah berapa orang Cobang Islamkan? Alhamdulillah lumayan juga.
karena dia Dan trennya tuh terus bertambah. terus. Dan kita jaga juga orang yang masuk Islam, kita jaga setiap tahun kita daftar. Nanti begitu Ramadan, akhir Ramadan kan kita mengumpulkan zakat fitrah kan. Itu asnaf mu'alaf selalu kita bagi di sana. Sedangkan asnaf fakir miskin kita kirim ke luar Australia. Karena di sana fakir miskin sudah tidak ada orang karena diambil alih oleh pemerintah. Dan negara. Pemerintah yang akan memberikan. Ya bukan namanya fakir miskin, diberikan karena parenting, diberikan karena single mom, diberikan karena low income. Itu kan fakir miskin semuanya, itu diberikan. Tapi yang mu'alaf kan tidak ada. Walaupun yang kita berikan tidak sebanyak yang apa, tapi ini adalah nilai, ini Islam kepedulian terhadap kamu. Nah, ada yang begitu terima, kan saya punya gaji, sana kan begitu, kan saya punya gaji. Kenapa? Ini adalah penghargaan dari Islam. Betul. Hak kamu. Kalau kamu tidak merasa tidak bermanfaat ataupun tidak mau menggunakan, bukan tidak manfaat, kamu boleh berikan kepada yang lain. Berikan ke masjid atau berikan kemana. Cuk Bang, pengalaman Cuk Bang melihat Islam, cara masyarakat Aceh beragama pada Cuk Bang dulu masa muda, kemudian dengan cara orang Aceh beragama saat ini. Lalu bagaimana perbandingan dengan cara orang Australia yang memuat nilai-nilai Islam? Saya mulai dari Australia. Pada umumnya orang-orang Australia atau orang-orang yang bukan Islam di sana tertarik kepada Islam bukan karena da'i, bukan karena dengar ceramah, bukan karena ada bulletin itu bukan. Karena sikap daripada orang muslim. Perilaku orang muslim. Maka saya waktu tahun 90 masih ada Tan Sri Taib Mahmud. Tan Sri Taib Mahmud dengar di Sabah, Sarawak. Sekarang terakhir baru meninggal ini. Beliau sebagai Presiden RICEP melaksanakan seminar. Itu first Muslim seminar di Australia tentang dakwah Bilhal Conference. Jadi berdakwah bukan hanya di bilisan tapi Bilhal. Bagaimana dakwah Bilhal? Salah satu contoh kami di kampus-kampus, hampir seluruh kampus ada salat Jumat yang digagas oleh teman-teman. Termasuk salah satu kampus, kalau kita college lah. Dekat UTS itu, kebetulan waktu saya sekolah di sana, kami yang waktu mau salat, kebetulan waktu itu saya mau ambil wudhu asar kan, sedang ambil wudhu, masuk seseorang, saat sapu muka masuk orang, hei kamu buat apa? Kita nggak tahu dia Islam atau bukan kan? Ya, kamu lihat apa ini? Kamu wudhu ya? Kenapa? Saya nggak berani jawab. Saya juga mau wudhu. Alhamdulillah. Nah, itu sekarang beliau Dr. Abdurrahman Asaraglu, jadi presiden untuk Obun Mos, orang Turki. Sudah ambil wudhu kami, sekarang salahnya di mana? Ya nggak tahu. Menghadaplah kami ke kantor. Waktu itu dipinjamkan ruangan satu, ini gudang, kamu boleh untuk salat. Terus seterusnya karena kita pakai setiap hari kan, kita pakai. Dikasihlah. Jadi sekarang cikal bakal jadi musala kalau pergi ke UTS dan TEF sebelahnya itu ada musala itu cikal bakal dari tahun 90 itu. Di samping yang lain-lain itu juga ada. Jadi sistem dakwah Bilhalnya bagaimana? Kalau hari Jumat kan ruangan kita kecil kan? Ruangan kecil hari Jumat. Kalau hari Jumat kan ramai, student-student macam. Di luar masjid kita letakkan kursi. Begitu mulai khutbah, kita ada petugas ini, ada orang lalu lalang. Kita persilakan duduk di kursi itu. Silakan mau duduk. Itu ada lecture. Ya sambil pakai rok lah, pakai apa, duduk aja. Orang itu kan khutbah. Tapi dari sekian yang duduk-duduk itu, mereka habis khutbah kan salat, dia pergi kan. Mendengar saya. Di situ juga banyak yang mendapat inspirasi. Makanya itu tadi topik yang kita bahas itu juga topik yang indah. Islam yang damai. Islam yang damai. Jadi kalau dalam lembaga, saya dirikan satu lembaga namanya Ashabul Kahfi Islamic Center. Tujuan kita itu tujuan PI. Hizbul Islam wal Muslimin. Tapi target awalnya adalah bagaimana
menampakkan adab dan akhlak yang bagus. Karena di situ indahnya Islam dan di situ orang tertarik kepada Islam. Sejak kapan mendirikan Casablanca Cafe? 98. Saya mulai 96 tapi diakui oleh pemerintah 98. Nah, jadi karena begitu kita antar adab dan akhlak yang baik, orang tertarik. Sering saya tanyakan, Anda ini kan Islamic Center kita kan kecil sebesar ini. Kenapa kamu datang ke tempat kami? Itu masjid besar-besar. Masjid orang Turki besar, masjid orang Libanis besar, masjid benar. Kalau ini kecil. Apa jawabnya? Kami suka Islam yang santun seperti yang Anda bawa itu. Saya tidak menyalahkan yang lain. Tapi begitu dia dengar khutbah-khutbah misalnya sama orang-orang Arab, seperti mau perang besok, mau perang besok itu kan. Tapi kalau orang kita kan santun, mengajak secara indah. Makanya dakwah kita di sana lebih kepada dakwah bilhal, bukan dakwah bilisan. Secara umum, Cubang, bagaimana pandangan masyarakat Australia sekarang terhadap Islam itu sendiri? Oke. Memang pertanyaan itu saya cut sedikit. Ini harus dibedakan Australia secara kenegaraan, politik, dan secara masyarakat. Kalau people to the people, no problem. Tapi pemerintah, walaupun memang benar tidak ada diskriminasi, tapi personal juga kan tetap ada. Sehingga sampai hari ini kita belum merdeka seperti di New York. Apa artinya? Masjid itu suara azannya belum boleh keluar kita. Ke dalam Kalau di New York kan sudah boleh keluar, kita belum boleh. Karena bagaimanapun, terutama di countryside, di kampung-kampung, itu kan orang Islam sedikit sekali. Sedikit. Tapi kalau di kawasan kota-kota, orang Islam sekarang kalau secara umum kita ada 3,2% Muslim. Tidak, kita masih kalah dengan England. England sudah sampai 15%. Tapi kalau masyarakat ke masyarakat itu sangat suka, sangat tak ada masalah dengan kita. Malah kita yang bertetangga dengan orang lain agama, dia lebih respect kepada kita. Makanya kita pengajaran kepada anak-anak juga, lakum dinukum waliyadin itu bukan saya agama saya, kamu agama kamu, jangan dekat-dekat ke masjid. Apa? Kalau dia datang ke masjid, welcome. Why not? Duduk bersama. Kan nggak ada larangan. Kalau setengah-setengah kita, ini orang kafir nggak boleh nih masuk sini. Najis kan. Kita tidak menganut sistem itu. Dari segi pemerintahan sekali lagi, juga tidak semuanya. Kita melakukan hubungan Islam dengan pemerintah. Ini juga kemarin waktu di Singapura, kita ada dialog interfaith yang dilaksanakan oleh orang Buddha seluruh dunia. Kebetulan saya mewakili dari Australia. Apa kata di situ? Jadi silakan kepada agama apa saja menjelaskan keindahan agama kamu masing-masing. Islam silakan. Asal jangan mengatakan yang lain tidak benar. Kita senang sekali kan? Kita menyampaikan inilah Islam, inilah keindahan Islam. Kita nggak usah dibalik. Ini indah, kamu tak indah. Itu bebas di Australia. Kita coba melakukan hubungan dengan pemerintah kita. Ada namanya ANIC, Australian National Imam Council. Itu untuk seluruh bangsa. Kebetulan orang Indonesia ada 2 orang jadi member. Ada Dr. Amin Hadi, 1 orang Jawa, dari Malang, lulusan Al-Azhar, dan saya. Kebetulan kami berdua yang menjadi member di situ. Dari yang kebanyakan orang Arab kan. Kita melakukan interaksi dengan pemerintah. Setiap ada momen kita lakukan. Apakah waktu election, mau termasuk Ramadan, kita undang mereka. Bahkan mereka melaksanakan iftar. Itu bukan orang Muslim. Non-Muslim, tapi mengadakan iftar. Mengadakan iftar, mengundang kita orang Islam. Biasa. Ya, kita meluat. Dan itu sudah beberapa tahun berjalan secara baik. Dan itu terus kita kukuh sampai saya pulang kemarin sini masih ada undangan. Yang luar biasa lagi kemarin di konsil tempat saya tinggal
Bankstown Council. Itu bendera Palestina naik bersama dengan Australia. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah naik bendera di depan konsil. Yeah. Satu-satunya konsil seluruh Australia naik. Kenapa? Karena konsil yang sempat saya tinggal itu adalah ada 15% Muslim. Oh, iya. Tapi belum tentu mayornya berani kan. Betul. Tapi alhamdulillah pendekatan kita. Betul. Ini kita support Palestina ini bukan asabiah lah gitu. Bukan apa. Tapi kemanusiaan. Humanity. Kita mengambil kemanusiaan. Kita support. Malah masyarakat Aceh, perwakilan Aceh di Australia tahun ini, Aceh yang di Sydney, Aceh di Brisbane, Aceh di Perth, Aceh dari Brisbane, kita mengumpulkan zakat tahun ini dan donation kirim ke Palestina, resmi kita kirim ke sana. Kan masuk ke dalam koran itu. Secara umum, Cubang, berapa orang Aceh yang sudah menjadi warga Australia dan apa profesinya? Oke. Memang saya tidak tahu exactly itu tentang itu. Profesi pada umumnya bagi orang Aceh atau bukan orang Aceh, kita kelas menengah ke bawah. Pekerja biasalah. Itu. Cuman ada beberapa orang juga yang luar biasa. Ini orang Aceh kita patut berbangga. Yang pertama mungkin gua dulu masih ingat. Tuku Indra Mahlia. Ingat kan? Oh ya. Nah, itu adik letting saya waktu di UM. Aceh besar. Ya, orang Indapuri. Ya. Sabang Kampung di Dar kan. Ya. Beliau 5 tahun yang lalu, saya nggak kenal karena adik letting saya. Waktu kami dulu, dia datang kita masih di UIA. Kemudian dia masuk di UM. Saya kan ambil PSD-nya kan ke UM kan. Ya. Jadi Tunku Mahlia itu kebetulan satu rumah dengan Amiruddin. Nanti ingat. Rupanya dia sudah dengar-dengar itu Bang Khalidin ekstrim sekali ketua PI. Jadi dia nggak berani apa. Waktu dia ke Australia nggak ada cos tinggal situ. Ada yang kasih tahu itu ada Pak Khalidin. Siapa? Khalidin Yakob. Dia datang. Saya duduk situ. Dia pura-pura belanja itu. Akhirnya dikasih tahu oleh yang jaga kas itu. Pak, ada yang itu tuh. Saya datang, saya tanya apa? Bang Khalidin. Hanya orang Aceh. Ya kan orang Aceh. Lalu Tuku Indra. Beliau itu jadi profesor di kampus UTS. Di-hire oleh Universitas Teknologi. Bukan profesor biasa. Profesor biasa 180.000 satu tahun. Dia di-add 50.000. 230.000 Australian dollar satu tahun. Nah, botak sekarang seperti saya. Tapi memang dia 100% di kampus. Akademik. Di library itu. Nah, terkecuali kalau saya undang baru datang. Senior. Undang baru aja. Lu hanawat kan. Ini diskusi kita makin menarik sebenarnya. Tapi karena memang kita di sini banyak buku, tadi kami dan Pak Li searching juga. Rupanya Cubang juga nulis buku. Salah satu bukunya yang menarik adalah soal Muslim Melayu penemu Australia. Ini ngeri sekali judulnya. Nah, pertanyaannya apa betul dan apa semua bukunya? Pertama, kenapa saya ambil judul penemu Muslim Melayu? Ya, itu yang pertama. Dan itu yang saya dicecar habis-habisan waktu bedah di UIN Jakarta. Waktu dibaca Makassar. Tapi kenapa Melayu? Saya ke latar belakang politik walaupun bukan partai politik. Kenapa saya tulis Melayu, tidak tulis Makassar? Pertama, saya sebagai chairman untuk dunia Islam, dunia Melayu, Australia. Bos saya di Malaka, Tan Sri Ali Rustam. Kalau saya tulis Malaka, dia nggak punya benefit apa-apa. Satu. Yang kedua, kalau saya tulis Melayu, dari segi marketing, kan semuanya besar. Yang ketiga, sasaran saya dari tulis buku itu adalah supaya persepsi terhadap Muslim di pemerintahan Australia itu agak berubah sedikit. Dan ada pengaruhnya? Ada, karena itu sudah diantar ke perpustakaan dan sekarang sudah agak lebih berani
orang mengungkapkan. Walaupun dalam bentuk artikel, buku belum. Iya. Buku belum ada yang ditulis. Yang begitu. buku hanya Cubang sekali. Yang dalam bahasa Melayu kita hanya itu. Tapi ada beberapa, makanya saya sudah lama sebenarnya mau translate ke dalam bahasa Inggris, gitu kan. Kita mau. Tapi sasaran saya kan begini. Ini jangan langsung keluar, kita belum kuat. Belum kuat. Ya. Kita belum kuat. Sekarang orang Muslim harus berani mengatakan asyhadu bi anna muslim, Ya. innani muslim. Artinya kami orang Melayu sama dengan aborigin. Kami adalah pemilik negeri ini, bukan pendatang. Kenapa? Kalau mereka bertitik tolak pendatang yang pertama ke Australia 1770, James Cook, Kapten James Cook. Ya. Kita tidak nafikan itu, betul. James Cook pada tahun 1770, betul itu. Ya. Tapi 150 tahun sebelum 1770 sudah ada orang Makassar pencari teripang pergi ke sana. Waktu saya ke Makassar setelah launching buku itu di Makassar, saya temukan masih ada itu, sehingga oleh pihak konsulat, jangan begitu Pak Ustaz, saya tulis begini. Sebenarnya Sultan, nah itu Kuadli ya cari di situ, di perpustakaan Kota Makassar itu, saya lihat di situ Sultan Makassar itu dia sudah menguasai sampai ke Australia. Tapi saya kan sudah tulis itu. Waktu ini saya mau pertegas dari pihak konjen, karena ada diminta juga, ada posting ke konjen. Jangan ditulis ke konjen. Memang betul, sudah dikuasai, sudah menguasai, sudah dijelajahi, diperintah. Nggak apa-apa lah. Kan? Artinya apa? Kita orang Melayu, kalau disebut orang Melayu, orang Makassar, mesti Muslim. Ya kan? Kemudian hubungan dengan orang aborigin baik sampai hari ini, hubungan kita baik. Sementara aborigin dengan pemerintah sampai hari ini bermasalah. Setiap tahun mereka mendirikan kayak kemah-kemah di depan parlemen, dia tuntut hak mereka, tanah-tanah mereka, kemudian penganiayaan terhadap mereka. Tapi dengan kita tidak ada clash. Karena apa? Karena pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Melayu, orang Makassar ini adalah dengan cara mereka berbisnis. Mereka asimilasi dengan berkahwin. Nah, dia tidak ada menguasai. Lain dengan James Cook, turun ke Sydney, ke sana, Botanic Garden. Di situ dideklar New South Wales, kemudian diperlakukan kayak budak kepada orang-orang aborigin. Sehingga kalau kita lihat aborigin itu sekarang tidak hitam semuanya. Ada yang sudah agak kecoklat karena dengan orang putih. Itu paling marah orang aborigin itu. Dan bahkan di tempat saya itu, tidak jauh dengan tempat saya itu, boxing pemain tinju orang aborigin masuk Islam, dia beli satu rumah nggak jauh itu dibuat ke masjid. Madin. Ya itu. Dan hubungan dengan kita baik. Artinya apa? Waktu ada masalah mereka, masalah masjid nggak boleh buka, kita sama-sama mensupport dia. Dia juga mereka. Kita pernah terjadi kelas juga, orang-orang itu mau menyerbu masjid. Orang-orang aborigin keluar membentengi, membentengi kita. Jadi hubungan ini yang kita apa? Bagi kita sebenarnya simple saja. Kita tidak ada macam-macam. Saya menulis itu supaya mengembalikan kebenaran itu, sehingga buku sejarah ini memang perlu waktu yang diajarkan dari TK sampai ke universitas. Pendatang awal ke Australia itu James Cook, itu bukan tidak benar, tapi harus direvisi. Ya itu kan. Itu silakan saja. Pendatang awal pada 1770. Tapi kita ada pendatang sebelum itu. 15 sekian. 150 tahun bukan waktu singkat itu. Nah, itu. Baik, Jubang, ini luar biasa diskusinya, Jubang. Dan sepertinya, Jubang, kita harus ada jadwal berikutnya dengan tema yang lain. Supaya pembahasannya ini harus lebih dalam lagi. Tapi kehadiran Jubang hari ini memberi warna bagi kami yang muda-muda ini, dan terutama pemirsa Sago TV dimanapun berada. Terima kasih Jubang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.